Nah, kalau diperhatikan memang saham-saham batu bara ini kemarin ya, dalam arti kemarin ini seperti ada lonjakan apa namanya lonjakan harga ya, dikaitkan juga dengan mungkin di awal Juni ini harga-harga dari harga komoditasnya juga ada peningkatan dalam satu hari ya, gitu ya. Kemudian terkoreksi. Kita lihat beberapa saham-sahamnya juga sudah mulai berada di garis-garis MA awal gitu ya. Kita lihatin kemarin juga naik banyak gitu, BBM, Indi, kemudian Adaro, ITMG, kecuali Bian Resource ya kemarin nggak naik. Nah, kalau diperhatikan secara garis besar kan saham-saham batu bara ini trennya secara jangka panjang masih down ya Mas ya. Betul nggak Mas Ya, Trisna? ya karena saya melihatnya gini, yang melatar belakangi penurunan harga batu bara ini kan salah satunya eh, pertama memang waktu kenapa kemarin bisa melonjak itu kan kita tahu sendiri ya pasca apa namanya pasca pandemi, ya pas lagi pandemi itu juga kan kita lihat kan ada semacam em, apa namanya tuh untuk transportasinya itu kan kesulitan ya. Jadi harga Betul. cost untuk mengangkut itu shippingnya itu luar biasa melonjak sekali karena jarang yang free gitu, yang lagi kosong. Kemudian juga saat itu ada hubungannya tidak baik antara Australia dengan China, ya kan? Jadi China tiba-tiba ada stop, dia nggak mau impor lagi batu bara dari Australia, kan tiba-tiba yang tadinya impor dari Australia ngambilnya dari Indonesia semua. Indonesia kan nggak sanggup, ya bukan nggak sanggup sih sebetulnya, ya itu jadi bargaining Indonesia juga untuk supaya harganya lebih bagus. Nah ketika itu semua sudah, kan hubungan dagang antara hubungan politik juga antara China dengan Australia kan sudah membaik ya, mereka sudah akur Hmm. sekarang. Eh, China sudah mulai impor lagi meskipun tidak banyak. Dan kemudian juga, nah ini perekonomian China itu sekarang kan lagi sulit. China itu tidak seperti China 2-3 tahun yang lalu sekarang ya. Jadi ekonomi China itu sekarang lagi sulit. Ketika banyak negara lain itu sedang berjuang untuk menurunkan inflasinya, nah China justru lagi mati-matian supaya inflasinya itu naik. Jadi Hmm. inflasinya China itu turun terus. Sekarang tuh di bulan April kemarin inflasi cuma 0,1%. 0,1% dan diperkirakan dia akan segera masuk ke jurang deflasi nanti ya. Jadi itu nunjukin betapa perekonomiannya China itu sekarang tuh lagi melemah ya, melambat. Jadi apa yang dulu digadang-gadang di apa diharap-harapin ketika nanti China reopen pasca pandemi, ekonomi bakal bangkit, bakal melesat, itu tidak terjadi. Hmm. Jadi itu juga salah satu yang menyebabkan kenapa harga batu bara melemah. Dan ini kelihatannya akan berjalan terus ya. Kita lihat sekarang itu demand batu bara dari China itu sudah jauh lebih sedikit ketimbang 2-3 tahun yang lalu. Sekarang penjualan batu bara Indonesia lebih banyak diekspor ke India. Dan itu India itu hampir 2 kali lipat permintaan batu baranya. India itu hampir 2 kali lipat dari batu baranya China. Jadi sekarang kiblatnya justru ke India nih. Nah, India kita nggak tahu sampai seberapa sustainability-nya ke depan, dia akan terus konsisten mengimporkan gitu. Jadi tidak seperti kayak China itu kan lumayan ya, dalam puluhan satu dekade terakhir itu konsisten impornya besar sekali. Nah, dengan kondisi seperti ini, jadi saya masih agak ragu ke depan ini, apakah masih batu bara itu masih punya prospek untuk kembali ke level 200-an misalnya. Kayaknya kok agak susah ya. Agak susah. Dari 134 sekarang ini, itu masih harga yang sangat tinggi sekali ya. Kalau kita bandingin sebelum pandemi itu kan harga batu bara kan cuma 70, 80 gitu kan. Bisa 100 itu udah hebat sekali gitu. 100, bisa 100 saja harga batu bara.
itu emiten-emiten batu bara itu udah untungnya udah gede, udah gila-gilaan gitu ya. Sekarang masih 134, jadi masih tinggi sebetulnya. Kalau kita dibandingkan dengan kosnya ya, batu bara itu harga 50 itu ya mepet Masih cuan lah ya. 60 masih cuan 60 masih cuan. Nah, kalau sekarang 134 cuannya masih gede. Jadi Oke. Nah, jadi jadi kedepannya seperti itu saya masih agak remang-remang gitu. oke, kita kan sekarang lihatnya gini ya, ada dua kelompok ya, ada dua kelompok. Jadi yang kelompok yang pertama adalah dari sisi investor ya. Mungkin investor yang selama ini kemarin ya menikmati super cycle-nya saham-saham batubara karena adanya kenaikan harga yang sangat-sangat di luar nalar lah menurut yang dulu karena ada perang, karena ada pandemi dan lain-lain. Jadi akan ada adjustment dari sisi valuasi perusahaan-perusahaan tersebut ya. Tapi juga ada dari sisi trading sendiri ya. Trading memang memanfaatkan momentum-momentum dari harga ini karena kan ya yang kita tahu lah mungkin batu bara nggak akan mungkin lagi balik ke level harga 400 dolar per metric ton gitu. Tapi tadi disampaikan oleh Mas Krisna dengan kondisi harga di level sekarang aja juga harusnya profitability-nya masih ada gitu loh dibandingkan dengan misalnya let's say pada saat harganya sempat di level 40 atau 50 beberapa tahun sebelum terjadinya cycle itu ya. Nah, kalau dari sisi trading sendiri Mas Krisna sebenarnya untuk saham batu bara ini ya kita nggak ngomongin orang yang udah punya barang di harga tinggi ya karena kan juga agak-agak berat nih untuk yang udah punya di barang di harga tinggi mungkin berharap untuk BEP lagi mungkin susah gitu karena kan udah nggak di cut loss lah dalam arti waktu sahamnya mungkin udah cuan kemudian jadi merah sekarang mau di cut loss jadi nggak berani gitu loh. Nah untuk mereka yang masih belum punya saham-saham batu bara kan sebenarnya penurunannya juga sudah lumayan jauh ya, sudah lumayan jauh dan beberapa juga ini sekarang saya juga coba untuk ambil lah salah satu misalkan saham Adaro lah ya, saham Adaro. Saham Adaro ini kan memang dalam dua tiga hari terakhir ini dia sudah tidak lagi ngebentuk low ya, udah nggak lagi ngebentuk low gitu dalam arti tidak lagi kena di level harga 2000 bahkan sekarang udah di 2170. Nah, apakah ini menjadi kesempatan untuk trading-trading jangka pendek, Mas? Ya, kalau kita mengacu ke technical memang selalu tetap ada peluang ya saham apapun ada kondisi-kondisi di mana ketika harganya memang sudah apa namanya sudah oversold misalnya seperti itu. Kita lihat kan dari banyak indikator ya MACD-nya lah, RSI-nya, stokastiknya itu kan umumnya sudah oversold semua ya. Dan ini sedang lagi mencoba untuk merangkak naik gitu. Tetap ada peluang. Tinggal kita, nah sekarang ini masalahnya nih, kita itu diberikan pilihan kan saham banyak nih ya, saham banyak. Kita diberi banyak alternatif pilihan. Ada saham-saham batu bara yang sudah terpuruk dan lagi coba untuk bangkit ya, yang mungkin ini didukung oleh faktor teknikal. Tapi juga ada beberapa saham lain sekarang memang lagi gilirannya mendapatkan masa kejayaannya gitu ya. Lagi gilirannya kan masa kejayaannya batu bara kan dua tahun terakhir ke belakang gitu ya. Karena ini kan saham siklikal ya, saham siklikal ada siklus bisnisnya dan menurut pengalaman saya siklus bisnis saham siklikal itu biasanya memang maksimal 2 tahun. Kita lihat ya ada super cycle misalnya kayak ya di tahun 2016 kemarin ya waktu itu Indi dari harga 100 perak jadi 4.000 ya itu bisa bertahan sampai 2 tahun habis itu udah selesai kita nunggu kan baru bangkit lagi di tahun
2022 ya, dari waktu itu kan 2016. Terus misalnya kayak Indah Kiat waktu itu dari harga 16 Gocap. 700-an naik sampai 20.000 kalau nggak salah ya Indah Kiat itu juga kira-kira sekitar satu setengah tahunan. Habis itu kan udah turun, terus Indah Kiat ya ada naik sedikit, habis itu kan sekarang udah terus ya, lagi nunggu terus nih, lagi nunggu kapan lagi ininya apa nama siklus bisnisnya untuk dia bisa bangkit lagi. Nah, sekarang ada nih beberapa sektor yang sedang mencoba untuk bangkit, yang sedang lagi sedang sedang apa namanya sedang ada di proses untuk menuju ke mature gitu ya. Eh, misalnya kayak misalnya kayak apa namanya otomotif, kayak telekomunikasi. Nah itu tinggal ada pilihan seperti itu. Kita kalau kalau kita bisa memilih misalnya, ya tinggal investor balik lagi ke trader, balik lagi mau pilih seperti ya saham yang mana gitu. Nah masalahnya memang sekarang sangat menarik untuk saham-saham yang sedang terpuruk ini, karena biasanya kalau sudah terpuruknya terlalu dalam itu ada semacam bounce back-nya itu yang lumayan lumayan kenceng ya. Kayak misalnya itu terjadi di saham-saham konstruksi, saham-saham farmasi, eh, dan apalagi saham-saham teknologi kita lihat ada beberapa yang memang belum merata. Jadi trader paling berharapnya dari situ. Jadi kalau biasa kalau udah terpuruknya dalam ada bounce back-nya yang 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 luar biasa di situ. Nah itu kita bisa manfaatin di situ, jadi kita manfaatin aja bounce back-nya ya dengan harapan misalnya naik sampai 15%. Kita nggak usah muluk-muluk itu akan naik sampai 20-30%, bisa naik 10-15% aja udah bagus. Jadi kalau kita bisa ambil kesempatan di situ, iya kenapa enggak, sama apapun itu ya, kita udah nggak pandang bulu gitu. Kira-kira Ya, karena kan juga kita ngelihat ya, ya mungkin aja udah ya mungkin ya nggak ngarepin lah beggar 200 beggar atau multi beggar seperti itu ya. Karena kan itu memang sudah terjadi sebelumnya. Nah, yang kita lihat adalah sekarang memang saham-saham ini sudah kita sebut by the dip lah, dalam arti udah jatuh lumayan dalam gitu loh. Karena orang-orang sudah beralih dari saham ini ke saham-saham yang mungkin tadi yang disebutkan oleh Mas Krisna saatnya manggung ya. Ya kayak contoh lah saham IMAS, kemudian auto, kemudian saham DRMA, itu yang terkait dengan sektor-sektor industrial, otomotif, GJTL yang dibawa oleh siapa namanya Pak Lokeng Hong seperti itu. Nah, cuman kan kalau kita lihat dari sisi saham tadi ya, saham batu bara ini, kalau dari sisi pengalaman Mas Krisna nih, ketika saham udah turun ya, turun dalam lah, anggap aja kita lihat ya, dari sejak awal tahun nih saham kayak tadi saham kayak Adaro ini kan udah turun lumayan banget gitu loh. Dalam arti year to date-nya Adaro itu sudah di level sebentar, aku cek datanya lagi. Adaro dari 4.200-an kalau nggak salah ya. Adaro itu udah turun 43% tahun ini year to date ya. Year to date udah turun 43%. Nah, secara secara historikal saham-saham yang punya kapitalisasi gede kayak Adaro, kemudian kayak ITMG, kemudian kayak Bian seperti itu, kalau dia udah drop sampai ke level bearish ya, tersebut ya bearish karena kan udah di bawah 20% penurunannya ya. Itu bisa bouncing itu maksimal berapa persen sih, Mas? Ya, kalau kalau bouncing sampai berapa persen saya kurang tahu. Tapi biasanya kalau kita kita menggunakan technical itu ya, biasanya kita akan menggunakan namanya Fibonacci retracement. Itu nanti Iya, betul. kalau ya dia biasanya kalau sudah turun sampai 68% biasanya, dia bouncingnya balik lagi ke 50%. Jadi kira-kira kalau mau lihat resistnya biasanya paling gampang pakai Fibonacci aja, Fibonacci retracement. Jadi kalau udah turun
70% atau 80%, nah kita bisa berharap dia bisa ada bouncing ke 50%. Biasanya 50% itu batas yang memang jadi kayak semacam batas psikologis ya. Either dia bisa bertahan kuat di situ atau jebol. Nah kalau dia jebol turun sampai 68%. Nah kalau bonceng lagi paling mentoknya di 50% itu. Jadi 50% itu kalau jebol sekarang jadi resisten. Oke. Jadi tinggal paling gampang sih itu aja ya, Fibonacci aja sih. Saya patokannya ke situ.